Artinya memanfaatkan anak itu untuk hanya kepentingan orang dewasa. Yang misalnya kita akan uji nanti, apakah memang itu memenuhi unsur eksploitasi yang dilakukan oleh Lesti itu, ya toh? Nah, kalau unsur terpenuhi itu masuk pidana, maka dia bisa akan dipidana. Jadi memanfaatkan anak ini hanya untuk kepentingan, tidak ada untuk kepentingan anak itu. Itu bisa dinilai. Tapi bukankah kedua orang tua yang rujuk dan bersatu kembali juga itu memang untuk kepentingan anak? Tidak semata-mata itu. Kan tadi sudah dibilang bahwa lihat dulu orang tuanya seperti apa. Nah, sekarang si suaminya Lesti itu kan pelaku kekerasan. Dia harus steril dulu, ya. Seharusnya kan saya mengusulkan ya supaya ketika dia dinyatakan bebas oleh Polres Jakarta Selatan, katakanlah ditangguhkan penahanannya, dia otomatis dia tidak boleh pulang dulu. Dia harus diterapi dulu karena tuduhannya, dan dia minta maaf kan. Kan sudah minta maaf bahwa dia mengakui dia melakukan kekerasan itu. Dia diterapi dulu, steril dulu oleh expert. Sampai dia benar-benar sehat. Baru jasmani, kenapa dia bisa langsung balik ya? Nah itu kan eksploitasi namanya demi kepentingan anak. Belum tentu si Dilan itu cinta anaknya. Saya kan belum tahu ini sekarang ini. Apakah dia mencintai betul anaknya itu? Karena saya dapat pastikan bahwa kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan sebelum dilaporkan oleh istrinya, mungkin saja itu di hadapan anak mereka bertengkar. Nah, bayangkan kalau itu bertengkar dan ribut-ribut di depan anak sekalipun, anak itu baru usia 8 bulan. Dan dia akan meniru perilaku yang dia lihat dan dia contoh. Kalian nggak tahu apa-apa. Kalian nggak tahu seperti sosmed nggak tahu. Jadi stop Ujang, stop sok tahu. Kami yang lebih tahu. Omongan orang, sabar teuing dari mah udah nggak minta makan sama mereka. Udah weh, yang penting mah Dede senang, bahagia sama suami. Kalian yang pada sok tahu sama hidup orang, udah urusin aja diri kalian sendiri. Betul. Diri sendiri. Betul. Hidupnya gini deh, kalian bersyukur sama diri sendiri, senengin diri sendiri. Betul. Karena Setuju. kata kakak gini, kalau orang yang suka ngurusin hidup orang itu artinya dia nggak bahagia. Bang Bila jangan kencang, Bang Bila jangan kencang, Bang. Masih sakit kali itu, Bang. Udah keramas, udah abis smackdownan, sekarang mereka udah keramas. Udah begitu, ya kan? Laki-laki yang sudah pernah tinju dan tampar kita ataupun apapun diapai kita sampai kita mengalami kekerasan, itu laki-laki yang susah berubah, percaya saya. Tidak main-main ketika melaporkan kepada polisi, berarti kita sudah menyerahkannya ke ranah hukum, ya kan? Nah, kenapa kemudian dicabut? Berarti kan tidak bersungguh-sungguh ketika melaporkannya, tidak berpikir panjang, menjadi sensasi semata. Itu yang tidak boleh dilakukan. Nanti polisinya akan enggan untuk menindaklanjuti ketika itu terjadi lagi. Nah, ada satu hal yang perlu dicatat ya Tara, yang namanya KDRT itu pasti berulang. Nah, kita ini harus bisa memutus mata rantai kekerasan itu. Karena kalau tidak diputus, maka itu akan menjadi pattern. Dan anaknya juga akan melihat itu. Jadi kalau ada alasan mempertahankan, ya, suami yang suka melakukan kekerasan demi anak, maka yang akan jadi korban itu anaknya sendiri. Saya cukup kecewa sih, maksudnya banyak beberapa teman-teman artis pun juga seperti itu. Saya cukup kecewa sih, maksudnya banyak beberapa teman-teman artis pun juga seperti itu gitu ya. Setiap aku tanya sama mereka yang udah ngedukung nih gitu kan ya, kita dari awal bener-bener kita buat sampai ada ya kita bikinlah kayak hashtag, dan kemudian juga dari angkutan kita juga mendukung untuk Lesti untuk buat menjalani ini gitu, tapi ternyata malah ini jadi anti klimaks dan ya menyayangkan aja gitu, kenapa begitu cepatnya ini kok jadi dicabut laporannya gitu.
Ya karena memang takutnya itu akan ada presiden buruk ya kepada korban-korban KDRT yang mungkin bisa mewajarkan hal ini terjadi gitu ya. Ini adalah apa yang aku sampaikan ini adalah masukan-masukan dari sekian banyak literasi yang saya baca gitu, dan pecahan orang yang tentunya banyak ya alasan-alasannya kenapa, bahkan dari Komisi Perempuan juga mengatakan bahwa ini bisa jadi presiden buruk untuk korban-korban KDRT. Alah kira-kira yang ada di panganan Lesti itu ya. Kok dipakai jo laki itu nya, kok kayo jo laki itu nya mangga di laporan patang. Kalau malu waktu lah tahu orang se Indonesia ba perangai laki wa. Akini wa kayo jo nya balia. Andeh. Mampreng-preng orang se Indonesia se nampaknya. Awak lah yo lo pada dabuk lo jangan tuang cek berita kan. Buka TikTok, buka sosial media, nonton TV itu se beritanya. Menangis-nangis nyu ibu aja menangis-nangis kan. Alah mak lagi satu asas teh ide TV tu je cari Lesti. Itu tak sebentar. Asal buat TikTok, asal scroll TikTok Lesti si hilang FVP yang lama kan kalau ayat Lesti tu tadi. Sekali seumur hidup. Itu saya tadi nak baca lihat. Alah simpati ko alah marah soba apa nama macam si Bilar ko kasar ke bini kan. Atau kiranya Lesti memaafkan. Kok kadi maafan juonyo, kok iyo kabaliak juo manga di laporan patang. Kan malu wak tu. Urang lah tahu sadonyo ba ala kiwa. Entah nak ketujuh dah wak sedekara juonyo, entah lah. Udahlah, jangan ngurusin hidup orang. Kalian urusin hidup lu sendiri. Lesti. Lu jadi bintang, lu jadi artis karena orang, karena netizen, karena seluruh rakyat Indonesia mendukung lu. Tanpa netizen, tanpa orang, lu gak jadi apa-apa. Lu YouTube banyak followersnya, banyak subscribernya. Otomatis terbaru hari pendapatan ini Lesti Kejora bisa dipidana bila terbukti eksploitasi anak. Perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengundang perhatian Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Aris menyebut ada tindakan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan Lesti Kejora. Hal ini berkaitan dengan pencabutan laporan KDRT yang Lesti buat ke polisian hingga sempat menjadikan Rizky Bilar tersangka. Dalam pernyataannya, Lesti Kejora menyebut anak jadi alasan dirinya mencabut laporan kasus KDRT terhadap suaminya. Dia mengatakan bahwa anaknya masih butuh ayah. Pernyataan ini menggelitik Aris Merdeka Sirait. Dia tidak menerima anak dijadikan alasan buat Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Hingga pada akhirnya muncul kecurigaan dari Aris bahwa alasan itu dibuat-buat agar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak kehilangan pekerjaan. Kondisi terkini Lesti Kejora usai ramai boikot Leslar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar berdamai, namun keduanya tetap jadi sorotan dan heboh boikot Leslar. Setelah kasus KDRT yang dilaporkan dinyatakan SP3 atau diberhentikan, Lesti Kejora disebut sudah serumah lagi dengan Rizky Bilar. Sandi Arifin, pengacara Lesti Kejora, mengatakan kliennya saat ini dalam keadaan sehat. Dedek sehat, alhamdulillah, kata Sandi Arifin. Ditemui di Polres Jakarta Selatan. Lesti Kejora fokus memperbaiki rumah tangga dengan Rizky Bilar. Diamkan soal boikot. Lesti Kejora memilih berdamai dengan Rizky Bilar. Namun hal itu ternyata menuai banyak konflik bagi masyarakat Indonesia. Lesti Kejora bahkan terancam ikut diboikot. Sebelumnya, Rizky Bilar sudah dikeluarkan dari host salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Terkait ancaman boikot, Lesti Kejora disebut belum mempedulikan hal itu. Ia fokus saat ini benahi rumah tangga yang sempat berantakan dengan Rizky Bilar
gegara kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Belum ada pembicaraan lanjutan, makanya aku fokus menyelesaikan ini dulu. Sementara fokus dalam penyelesaian perkara ini dulu. Makanya saya datang ke sini untuk ngecek surat-surat yang berhubungan dengan kemarin dan sudah selesai semua, kata Sandi Arifin, kuasa hukum Lesti Kejora, ditemui di Polres Jakarta Selatan. Kondisi Lesti Kejora disebut juga sudah jauh lebih baik. Ditegaskan lagi oleh Sandi Arifin, Lesti Kejora memilih untuk fokus menyelesaikan perdamaian kasus KDRT bersama Bilar.